Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin memuat ringkasan antara rahan, musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Yang pertama adalah rahan atau yang bisa kita kenal dengan garis syariah. Pengertiannya ialah secara bahasa, rahan berarti menahan. Dan secara istilah, rahan atau garis syariah adalah menahan satu barang milik seorang peminjam barang atas jaminan barang yang diterimanya. Jadi semisal kita meminjam barang milik si A dengan jaminan kita memberikan arunci kita, misal. Nah, di saat itu sudah terjadilah rahan. Selanjutnya, pada dasar hukum adalah boleh, halal. Dalilnya ialah wa in tamana safari ulam tajidu katiba farihun makbuta fa inna min ba'dum fahlati allati tamana lahu la takila rabbah la taqtum syahada wa maktum fa inna asimun qalbu wallahu bima ta'malun alim. Dan rukun-rukunnya ialah ijab kabul, akid, orang yang menggadaikan, yang ketiga barang yang dijadikan jaminan. Selanjutnya yaitu musyarakah atau kongsi. Secara bahasa ialah diambil dari kata ikhtilat yang berarti bercampur atau percampuran. Secara istilah ialah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih menjalankan sebuah usaha yang keuntungannya ditanggung dan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Rukun dan syarat ialah adanya dua belah pihak atau lebih yang berakad. Yang kedua, objek. Yang ketiga, akadnya itu sendiri atau pelafalan sigoh. Dan macam-macam musyarakah ini kurang lebih ada 5. Yang pertama ada inan, syirka inan, yaitu kontribusi keduanya terhadap kerja dan modal. Syirka adnan, kontribusi keduanya terhadap kerja tanpa modal. Syirka mudharabah, sesuai dengan ketentuan, satu orang bermodal, satu orang yang kerja. Syirkah wujuh, sama-sama kerja, tapi modalnya dari pihak ketiga. Yang terakhir, syirkah mufawadah, yaitu penggabungan antara semua syirkah yang sebelumnya. Contohnya ialah kerjasama dalam bangun bisnis. Semisal ada 2 orang ingin mengembangkan usaha kuliner lah. 2 orang ini saling memberi modal dan saling berusaha. Jadi jika untung maka keuntungan dibagi 2, dan jika kerugian pun akan dibagi 2. Selanjutnya mudharabah, yaitu bagi hasil. Pengertiannya ialah secara bahasa mudharabah berasal dari kata adorb yang berarti bepergian atau berjalan. Secara istilah ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak telah disepakati dan sesuai di awal kesepakatan. Dasar hukumnya ini adalah boleh. Sedangkan rukun-rukunnya kurang lebih ialah pemilik modal, pengelola modal, akad atau pelafalan, modal itu sendiri, pengelolaan harta yang sekiranya dapat menghasilkan laba, dan terakhir keuntungan. Syarat syah mudharabah ialah modal diserahkan secara tunai, tidak dengan pasca bayar. Yang kedua, mampu mengelola hartanya. Yang ketiga, modal diketahui dengan jelas, harus diketahui dari orang tersebut, tidak berasal dari harta yang tidak jelas. Keuntungan harus jelas. Keuntungan di sini harus disepakati dari awal agar kedua belah pihak merasa puas gitu.
Selanjutnya melafalkan ijab dan qabul. Hal ini adalah syarat dan rukun tadi dari mudharabah. Maksudnya mudharabah bersifat mutlak. Contoh di sini ialah peminjaman uang dari bank syariah dalam pembuatan bisnis kuliner. Di sini bank meminjamkan senilai uang dengan syarat sang pengelola modal dapat mengembalikan uang tersebut dalam jangka setahun, dan pembagian hasilnya ialah pemilik modal 40% atau bank itu sendiri 40% dan pengelolanya dapat 60%. Selanjutnya murabahah secara bahasa ialah keuntungan ini di sini dalam bahasa Arab adalah ribahun. Secara istilah ialah jual beli barang dengan sebesar harga pokok yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Penjelasannya, rukun-rukun di sini kurang lebih ada 4. Pertama, pihak yang berakat, objek atau barang. 3, tujuan akad, dan yang 4, akad itu sendiri. Contoh akad di sini, contoh murabahah di sini ialah menjual laptop dengan harga belinya 4 juta dan dijual dengan harga 4.500.000 dengan syarat keuntungan tersebut telah dibeberkan kepada sang calon pembeli. Syarat-syaratnya ialah tujuan, dan dalam pernyataan murabahah itu jelas, tidak bertele-tele, tidak membuat sang pembeli berpikir lebih. Yang kedua, tawafuk sesuai dengan ijab qabul. Yang ketiga, kehendak para pihak harus bebas, tidak ada paksaan satu sama lain. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.